Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue dari pisang yang sudah matang. Ternyata rasanya enak sekali, teksturnya empuk dan menul. Makan satu nggak akan cukup. Cara membuatnya mudah sekali dan irit bahan. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, masukkan 2 sendok makan air hangat suam-suam kuku ke dalam mangkok. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Selanjutnya masukkan 350 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu masukkan 3 lembar daun pandan. Kemudian agar kue atau roti pisang ini tidak cepat basi, kita masak dulu santannya hingga mendidih. Nah, ini santannya sudah mendidih ya, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai dingin suhu ruang. Step berikutnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah yang agak besar. Tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita mixer bahan telur dan gula sampai mengembang dan kental. Nah, jika telur dan gula sudah mengembang dan sudah kental, kita matikan mixer. Selanjutnya, tambahkan 250 gram terigu protein sedang sambil disaring ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Masukkan tepungnya secara bertahap. Kita masukkan bergantian ya antara tepung dengan santan. Nah, sekarang kita masukkan dulu sebagian santan. Kemudian kita aduk ya hingga tercampur rata. Kemudian masukkan sisa santan, lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, ini raginya setelah 15 menit sudah mengembang dan banyak buih-buihnya ya. Ini tandanya raginya sudah aktif atau masih aktif dan siap digunakan. Kita masukkan bahan biang atau ragi ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Kita masukkan dulu beberapa sendok adonan ke dalam margarin. Kemudian ini kita aduk asal rata agar lebih mudah nanti dicampur ke dalam adonan. Nah, sekarang baru kita masukkan ke dalam adonan.
Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya menyatu atau sampai homogen ya. Setelah itu tutup dengan serbet atau plastik wrap dan kita istirahatkan selama 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam adonannya terlihat mengembang naik dan ini banyak buih-buihnya ya. Kita aduk sampai buih-buihnya berkurang dan adonannya kembali seperti semula. Terakhir kita siapkan 3 buah pisang yang sudah matang kurang lebih 150 gram. Ini kita haluskan dengan bantuan garpu. Teksturnya tidak perlu sampai halus sekali ya, lebih enak kalau teksturnya masih agak kasar. Setelah itu masukkan pisang ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk ya, sebentar saja, asal rata saja. Selanjutnya, letakkan alas loyang yang berisi pasir di atas kompor agar kue tidak cepat gosong, supaya panasnya lebih stabil. Kemudian letakkan cetakan martabak mini, kita panaskan dulu. Setelah itu, tuang adonan roti pisang atau kue pisang ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 penuh saja, karena nanti roti atau kue pisang ini masih akan mengembang naik. Ini kita panggang dengan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah selesai semua, langsung saja kita tutup agar hasilnya nanti bisa menul-menul. Nah, ini kelihatannya sudah matang ya, karena bagian atasnya sudah kering. Yuk, langsung saja kita angkat. Nih hasilnya cakep dan menul-menul ya. Nah, yuk sekarang kita cobain. Tekstur roti atau kue pisang ini empuk, lembut. Kita lihat tekstur bagian dalamnya ya. Nih, cakep ya. Teksturnya bersarang dan fluffy. Ini rasanya enak banget, pasti banyak yang suka. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, dengan cara klik ikon lonceng. Hai semua, selamat datang di Landscape Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue khas Palembang yang enak dan wangi pandan asli tanpa mixer dan oven, dan bisa juga buat ide jualan. Cara membuatnya juga mudah sekali, cuma diaduk-aduk saja. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 250 ml santan, masukkan ke dalam panci kecil. Kemudian tambahkan 100 ml air jus pandan suji yang dibuat dari 3 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji. Tambahkan air lalu dijus, kemudian saring dan takar menjadi 100 ml. Selanjutnya masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis. Agar kuenya tidak cepat basi, kita masak dulu bahan basah sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, sekarang kita angkat. Selanjutnya tambahkan 50 gram margarin. Lalu ini diaduk ya sampai margarinnya cair. Kemudian kita diamkan bahan basah sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 3 butir telur. Kita pecahkan telur satu persatu, lalu masukkan ke dalam mangkok mixing.
Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Selanjutnya kita aduk dan kocok dengan whisker sampai gulanya larut dan sampai tercampur rata ya. Setelah itu tambahkan 175 gram terigu protein sedang. Lalu masukkan 25 gram tepung maizena. Selanjutnya kita ayak campuran tepung. Nah, sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan bahan basah. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan homogen. Siapkan saringan, kita saring dulu agar adonannya halus dan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Sekarang kita siapkan loyang yang diisi pasir bersih sebagai alas untuk memanggang kue agar kue tidak cepat gosong ya. Bisa juga diganti dengan sarangan yang buat kukusan itu ya. Nah, setelah itu kita panaskan cetakan martabak mini. Nah, kalau sudah agak panas, kita masukkan adonan bolu kojo. Tuang setengah bagian saja ya, tidak perlu tebal-tebal. Selanjutnya kita panggang dengan api kecil sampai matang. Kita masak dulu sampai pinggirannya matang ya, tidak perlu ditutup. Nah, ini jika pinggirannya sudah mulai matang, baru kita tutup ya, supaya bagian tengahnya cepat matang. Sekarang kita lihat ya apakah sudah matang. Nah, bagian atasnya sudah kering ya, artinya ini sudah matang. Sekarang kita angkat ya. Selanjutnya untuk ide jualan, kita siapkan plastik OPP ukuran 8 cm x 12 cm. Kemudian kita masukkan bolu kojo mini. Nah, ini kita bungkus ya. Setelah itu tinggal ditempel stiker atau nama toko. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini ya tampilan bolu kojo mini, warna hijaunya cakep alami. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, manisnya pas, ada aroma pandannya, wangi sekali. Terus teksturnya padat tapi tidak keras. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, jumpa lagi di Linscake Channel. Hari ini saya mau membuat bolu pisang yang ngehit lagi sekarang ini. Resep bolu pisang ini lembut, murah meriah, dan enak ya mams. Banyak beredar bolu pisang yang dibuat dalam loyang. Nah, kali ini kita buat bolu pisang dengan cetakan martabak mini supaya bisa dijual persatuan buat bakulan kue. Dan buatnya juga mudah sekali, tanpa mixer, hanya diaduk-aduk saja. Yuk cekidot videonya. Bahan untuk membuat bolu pisang kita siapkan 2 butir telur, 75 gram gula pasir, 125 gram pisang ambon yang lembut dan matang, 1 sachet kental manis, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, 2 sendok makan maizena, 125 gram terigu protein rendah, 75 gram margarin dilelehkan, dan topping 1 buah pisang.
Step pertama, kita haluskan pisang. Tambahkan kental manis. Kita aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Kita sisihkan dulu. Sekarang campur telur dengan gula pasir dan vanili bubuk. Aduk dengan whisker hingga tercampur rata dan gula larut. Selanjutnya, masukkan campuran pisang, margarin, dan kental manis ke dalam adonan telur. Nah, cara membuatnya mudah sekali ya, Mam. Hanya perlu diaduk-aduk saja. Kita aduk hingga tercampur rata dan menyatu. Selanjutnya, masukkan terigu, maizena, tambahkan baking powder dan baking soda. Kita aduk ya sambil disaring. Kita aduk adonan hingga tercampur rata. Sekarang masukkan sisa terigu. Aduk lagi hingga adonan tercampur rata dan menyatu. Nah, konsistensi adonannya agak kental ya, Mam, seperti ini. Panaskan cetakan martabak mini, alas dasarnya dengan loyang pasir atau sarangan supaya bagian bawah kue tidak cepat gosong. Nyalakan api kecil saja ya, Mam. Semir cetakan dengan margarin. Kita tunggu sampai cetakan panas. Nah, setelah cetakan panas, masukkan adonan bolu pisang sampai setengah cetakan atau 3/4 penuh. Bolunya nanti masih akan mengembang naik ke atas ya, Mam. Kita tambahkan topping pisang yang diiris-iris tipis. Tutup bolu pisang supaya bolu cepat matang dan mengembang. Kita panggang dengan api kecil sampai bagian bawah berwarna golden brown. Nah, kita lihat dulu bagian bawah bolu ya, Mam, karena sudah mulai tercium aroma harum bolu pisang. Nah, bagian bawah bolu sudah berwarna golden brown. Karena bagian atas masih basah, kita balikkan bolu. Panggang sebentar saja ya, Mam, supaya bagian atas bolu matang dan tidak basah. Panggangnya sebentar saja ya. Nah, sudah matang ya, Mams. Sudah tidak ada yang lengket di tangan. Kita angkat ya.
Nah, mamis, bolu pisang sudah siap disajikan. Bentuknya bagus ya untuk bakulan kue apabila mau dijual. Kita belah dua bolu. Nih ya, Mam, bagian dalamnya. Teksturnya lembut, kempus-kempus, rasanya enak dan wangi. Nah, itulah tadi resep dan cara membuat bolu pisang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tap tanda lonceng. Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue gunjing dari Palembang. Kue gunjing ini ada dua macam rasa, yaitu kue gunjing dengan cita rasa gurih dan manis. Kali ini aku mau membuat kue gunjing dengan cita rasa gurih. Yuk, langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu setengah butir kelapa parut. Nah, agar kuenya tidak cepat basi, kita kukus dulu ya kelapa parutnya selama 15 menit. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan air hangat suam-suam kuku ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir. Nah, selanjutnya ini kita aduk ya hingga tercampur rata. Setelah itu kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Step berikutnya, masukkan 650 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci sospen. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Kemudian santannya ini kita masak juga ya agar kuenya tidak cepat basi. Nah, ini santannya sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat ya santannya. Kemudian kita diamkan dulu santan selama 5 menit. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung beras ke dalam mangkok yang agak besar. Setelah itu masukkan santan panas ke dalam tepung beras. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Santannya dimasukkan secara bertahap ya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah dikukus. Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu. Lalu ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, ini raginya setelah 15 menit terlihat mengembang dan banyak buih-buihnya ya. Ini tandanya raginya masih aktif atau sudah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya kita masukkan adonan biang atau ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu, istirahatkan adonan selama 1 jam dan tutup dengan serbet agar permukaannya tidak kering. Nah, setelah 1 jam ya, adonannya sudah mengembang naik dan banyak buih-buihnya. Ini kita aduk dulu sampai kembali seperti semula. Selanjutnya, letakkan loyang yang berisi pasir di atas kompor sebagai alas agar kue tidak cepat gosong. Lalu letakkan cetakan cookies, kita panaskan dulu. Setelah cetakan cukup panas, baru kita tuang adonan kue gunjing. Isi sampai 3/4 penuh ya, atau sampai penuh.
Kita panggang dengan api sedang cenderung besar. Setelah selesai diisi semuanya, langsung saja kita tutup ya, dan panggang dengan api sedang cenderung besar. Nah, ini sepertinya kue gunjingnya sudah matang. Yuk kita angkat kuenya. Nah, seperti ini ya kue gunjing dari Palembang. Ini mirip-mirip dengan kue pancong atau dengan kue bandros. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Tekstur kuenya ini empuk. Kita belah dua ya kuenya. Nah, ini seperti ini tampak bagian dalam kue gunjing. Teksturnya empuk dan bagus. Aku cobain ya. Rasanya enak, empuk dan gurih. Selamat mencoba ya mamis. Semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng.